Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, saya Kesha Nabila Anindya yang memandu acara sosialisasi Starkom 2025 pada hari ini. Yang terhormat Ibu Haji Elis Nurhayati selaku Kepala Sekolah SMAN 2 Cibinong, yang terhormat Bapak Hendro selaku Pembina Ekskul Robotik SMAN 2 Cibinong, yang terhormat Bapak Anta Wijaya dan Bapak Wino Rizky Julianto selaku Dewan Juri dari Starkom 2025, yang terhormat Bapak Ibu Guru Pembina, serta teman-teman peserta yang saya banggakan. Sebelum memulai, izinkan saya memaparkan jadwal kegiatan pada hari ini. Yang pertama, akan ada sambutan oleh Ibu Haji Elis Nurhayati. Yang kedua, akan ada pemaparan juknis. Yang ketiga, akan ada sesi tanya-jawab. Dan yang terakhir, akan ada penutupan. Sebelum memulai, marilah kita mengucapkan basmalah secara bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Selanjutnya akan ada sambutan oleh Ibu Haji Elis Nurhayati yang akan diwakilkan oleh Bapak Hendro. Kepada Bapak Hendro, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian di acara Zoom sore ini, yaitu dalam rangka sosialisasi kegiatan Lomba Starkom 2025, di mana kegiatan ini adalah kegiatan yang kedua yang diselenggarakan oleh siswa SMAN 2 Cibinong, terutama dari ekskul robotiknya, di mana alhamdulillah tahun kemarin acara sudah berjalan dengan baik dan sukses dengan dukungan dari Pak Wino dan Pak Anta beserta rekan-rekan semua. Keduanya saya mohon maaf karena Bu Elis sedang ada kegiatan mendadak keluar kota, jadi saya mewakili beliau untuk memberikan sambutan ini. Mungkin untuk menyingkat waktu ya, kita lanjut aja ke acara selanjutnya. Silakan kepada kepada panitia untuk memberikan acara selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Hendro atas sambutannya. Selanjutnya dilanjutkan dengan pemaparan juknis oleh Bapak Wino dan Bapak Anta. Kepada Bapak Wino dan Bapak Anta kami persilahkan. Boleh di Pak Anta dulu aja ya. Halo Pak Anta. Pak Anta. Untuk modul Kedengaran suaranya Pak Anta? Pak Anta? Kedengaran suaranya Pak? Pak Anta mana, ada nggak? Silakan Wino, monggo. Monggo Pak Wino, silakan. Oh iya Pak Anta, bentar Pak Anta. Tolong di share ininya untuk peraturan juknis Starkom. Takut ada Pak revisi. Anta? Ya, Pak. Situ Pak balikin. Apa coba? Apa coba? Bapak Ibu ada suaranya? Kamu nyari apa? Halo Pak Anta? Yang saya? Iya Pak. Kamu mana? Di set dulu bisnisnya. Ya. Boleh di ini kan juknisnya. Share screen bisa Pak? Ya, di share screen. Kan ini nih. Ini udah. Pak Hendro saya izin itu ya, nanti dilanjut di mobil ya. Siapa? Oke, Mangga, Pak. siap. Oke, ini gedungnya mau dikunci sekolahnya. Oke ya. Ya, siap, Sebentar siap. ya. Mangga, Nanti saya Pak. lanjut mobil. Pantas sebentar ya. Monggo Pak. Oke, nanti bisa dengan Pak Anta ya taktokannya, Pak Hendro. Siapa? Oke, mangga. Assalamualaikum. Oke, saya kira ini. Terima kasih Pak Hendro. Ya, siapa? Silakan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sejahtera untuk kita semuanya. Sore yang berbahagia ini sesuai dengan agenda bahwa
ada sosialisasi dari kegiatan Starkom terkait dengan Juknis lomba robotik di SMA 2 Cibinong. Dalam hal ini panitia sudah menyediakan Juknis dan mungkin secara khusus nanti akan di-share, terutama dibagikan kepada seluruh peserta. Yang jelas bahwa untuk kategori lomba di Starkom SMAN 2 Cibinong ini merupakan Starkom yang kedua untuk lomba robotik, dan harapan besarnya adalah kita bisa mempublikasikan dan juga mengikuti dalam rangka partisipasi kegiatan lomba di Starkom bulan Desember, sehingga tentunya sosialisasi ini adalah mengingatkan dan juga memberitahukan bahwa secara khusus ada beberapa kategori yang pada saat ini mungkin berbeda dengan sebelumnya, di mana ada kategori-kategori yang sebelumnya tidak ada. Saya kira secara umum nanti kalau dibacakan secara rinci terkait dengan Juknis akan di technical meeting nantinya setelah Juknis ini dipelajari oleh seluruh peserta, dan kaitan dengan hal itu mungkin kalau ada pertanyaan yang kurang pas atau mungkin perlu dipertanyakan, saya kira nanti boleh dijapri, atau mungkin pada saat technical meeting kita akan bahas satu persatu secara rinci. Dan tentunya saya kira di sini juga ada beberapa teman-teman robotik, ada Pak Imron juga, Pak Imron. Ya, hadir. Dan juga Hadir. Ya, alhamdulillah Imron. Sehat ya, Imron? Alhamdulillah. Sambil di jalan ya. Oh iya, nggak apa-apa Pak. Ya, ya. Ya, teman-teman terutama dari Bogor juga, dari sekolah-sekolah yang lain, saya kira mungkin untuk hari ini karena hanya sosialisasi kegiatan, dan mohon teman-teman juga mungkin untuk membantu mempublikasikan dan juga menyampaikan informasi kepada teman-teman robotik yang lainnya atau sekolah-sekolah yang mungkin bisa diajak untuk berpartisipasi dalam kegiatan Starkom 2025 ini. Secara khusus nanti pada saat forum ini juga boleh mungkin kita diskusi dan juga boleh untuk bertanya. Namun terkait dengan masalah Juknis secara rinci atau secara detail, saya kira mungkin panitia bisa langsung untuk share petunjuk Juknis kegiatan robotik ini. Harapan besarnya mungkin dari teman-teman untuk mempublikasikan sekaligus ikut berpartisipasi dalam kegiatan Starkom ini, di mana Starkom kali ini bukan hanya kategorinya yang bertambah, akan tetapi ini menjadi sebuah peningkatan dari kegiatan sebelumnya. Kita sudah bekerja sama dengan Dinas Pendidikan Provinsi, terutama dalam ini Dikdis Jawa Barat, dan sudah disupport secara full, secara penuh, di mana benefitnya tentunya akan kita dapatkan dalam legalisasi, terutama sertifikat untuk peserta kita, sehingga secara verifikasi, kurator, dan juga prestasi itu sangat jelas dan diakui, terutama untuk para pelajar dalam hal ini. Mungkin secara umum dari saya seperti itu untuk sosialisasi program ini. Kaitan pertanyaan dan yang lainnya kita diskusikan di forum sosialisasi ini, dan untuk Juknis secara detail nanti akan di-share oleh panitia. Cecil, saya kira dari saya, Pedro, cukup seperti itu. Yang jelas ini adalah salah satu kegiatan yang pertama kalinya mungkin untuk
Bogor terutama dan juga Jawa Barat khususnya yang disupport langsung oleh Dinas Pendidikan atau Disdik Jabar. Mudah-mudahan tentunya kalau tidak salah infonya kepala dinasnya sendiri akan ikut serta dalam opening ceremony ataupun closing ceremony dalam pembagian atau penghargaan untuk para peserta. Saya kira mungkin itu yang dilakukan oleh kita sama-sama untuk sukseskan kegiatan Starcom di SMAN 2 Cibinong, Bogor. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi mungkin saya izin untuk membacakan secara general, secara umum kategori-kategori lomba di Starcom 2.0 ini. Jadi yang pertama kita memiliki kategori sumo, di mana lomba sumo tahun ini itu akan ada 3 sub kelas. Jadi yang pertama itu 500 gram dengan dimensi 15 kali 15 kali 15 cm. Lalu ada 1 kilo yang dimensinya 15 cm, lalu 1 kilo dengan dimensi 20 cm, dan kategori 3 kilo dengan 20 cm. Lalu untuk sumo ini akan dilaksanakan dengan open kategori, di mana semua jenjang dari SD sampai SMA akan digabung. Yang SD khusus, nanti ini khusus. Baik, mohon maaf, Ralat. Jadi yang open kategori kita akan dibagi 2 kategori lagi, di mana ada kategori untuk SD dan SMP serta SMA. Jadi total ada 2 kategori dengan 4 subkategori. Lalu selanjutnya sumo ini akan dilaksanakan dengan sistem double bracket, di mana yang kalah di bracket utama akan turun ke lower bracket. Lalu lomba selanjutnya adalah soccer, di mana soccer ini open juga, semua dari jenjang SD sampai jenjang SMA. Selanjutnya, iya SD sampai, mohon maaf, dari jenjang SD sampai SMA. Baik, mohon maaf. Saya ulangi, untuk lomba kategori soccer, SD akan memiliki jenjang sendiri. Jadi semua kategori kita itu SD akan mendapatkan kategorinya sendiri, dan SMP serta SMA akan digabung. Lalu untuk dimensinya akan ada 15 kali 15 dengan gramasi atau berat 500 gram. Selanjutnya penyisihan dari soccer itu hanya single elimination, jadi hanya akan ada 1 penyisihan, tidak seperti sumo yang double elimination. Selanjutnya itu adalah wifi car. Di sini wifi car itu sama, ada SD, SMP, dan SMA. Untuk ketentuan wifi car adalah 20 kali 20 dengan berat 1 kilo. Di sini akan ada double elimination. Jadi seperti sumo pada awal, akan ada eliminasi pertama, dan jika kalah di eliminasi pertama akan turun ke lower bracket. Selanjutnya adalah line follower. Line follower sama seperti kategori lain, akan ada kategori untuk SD dan kategori SMP serta SMA sederajat. Di sini ketentuannya adalah 25 cm dengan berat 1 kilo maksimal. Ini dilakukan, ini menggunakan robot microcontroller, bukan analog. Di sini dinilai tidak menggunakan elimination, namun menggunakan poin. Jadi akumulasi poin yang didapatkan oleh peserta itu akan diakumulasi semuanya dan dijadikan misal 16 besar atau 20 besar seperti itu. Dan lanjut ke selanjutnya. Yang selanjutnya adalah ASV atau Amphibious Solar Vehicle dengan kategori junior dan senior, di mana junior itu SD,
dan senior adalah SMP SMA. Untuk junior, maksimal robot adalah 30 cm kali 30 cm kali 10 cm kali 25 cm, panjangnya 30, lebarnya 10, dan tingginya adalah 25. Dan di sini tidak ada batasan berat. Untuk senior juga sama dengan tanpa batasan berat dan hanya boleh menggunakan panel surya untuk sumber dayanya. Untuk sistem penilaiannya sama, akan menjadi akumulasi poin. Lalu selanjutnya adalah creative innovation. Jadi creative innovation ini ada 2 kategori juga, junior dan senior. Junior SD dan senior adalah SMP dan SMA. Tema yang diusung pada Starcom tahun ini adalah akselerasi transformasi digital dengan IoT untuk infrastruktur cerdas Indonesia Emas 2045. Di sini peserta diperbolehkan membuat inovasi apapun tanpa ada batasan ukuran sama sekali, dan sistem penilaiannya adalah poin. Jadi saat peserta berlomba, peserta akan disediakan sebuah booth atau stand, dan peserta akan menjelaskan dan mempresentasikan inovasinya kepada juri yang akan berkeliling saat itu. Untuk perlombaan ini akan open kepada semua pengunjung, jadi semua pengunjung boleh melihat inovasi-inovasi para peserta. Di sini ada kriteria penilaiannya, yaitu orisinalitas dengan bobot 15%, kesesuaian dengan tema dengan bobot 20%, aplikasi di masyarakat dengan bobot 20%, prospek bisnis dengan bobot 15%, dan presentasi dengan bobot 30%. Selanjutnya adalah Lomba Inovatif Challenge. Di sini juga memiliki 2 kategori, SD junior dan senior, yaitu SMP SMA. Inovatif Challenge di mana peserta akan merakit dengan cepat dan tepat rangkaian sirkuit yang sudah diberikan. Jadi kami akan memberikan rangkaian sirkuit sebelumnya, dan peserta akan datang dan merangkai sirkuit yang sudah disediakan. Barang yang digunakan atau barang yang diperlukan untuk merangkai sirkuit tersebut akan disediakan oleh panitia. Di sini setelah peserta merakit sirkuitnya, peserta akan mempresentasikannya kepada juri yang menilai saat itu. Di sini ada kriteria penilaiannya, yaitu keterampilan wiring 15%, kecepatan programming 30%, ketepatan programming 30%, dan demonstrasi 25%. Lalu ini adalah rangkaian yang akan digunakan dalam perlombaan. Dapat dilihat di Juknis ya. Lalu untuk tambahan, di sini kami akan mengadakan wifi car kategori close kategori hanya untuk SD, hanya untuk jenjang SD. Nah, di close kategori ini menggunakan track yang sama dengan open kategori, namun dengan lebih sedikit tantangan. Berbeda dengan open kategori, close kategori itu peserta diharuskan untuk merakit robotnya sebelum perlombaan. Selain track ini, akan ada mini games lain yang harus diikuti oleh peserta, dan pemenangnya ditentukan dengan cara akumulasi poin. Sekian pemaparan singkat. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan raise hand atau via chat. Mungkin sesi pertanyaan bisa dimulai. Bertanya dong. Silahkan, Pak Imron. Untuk hari pertama berarti semuanya eliminasi ya, untuk soccer sama soccer nggak eliminasi ya, single ya. Untuk sumo hari pertama itu kualifikasi, hari kedua masuk ke selanjutnya ya. Iya betul. Jadi hari pertama akan ada kualifikasi di mana untuk perlombaan seperti soccer mungkin kita akan di sesi pertama hingga nanti di day kedua tinggal finalnya saja. Untuk yang kreatif hari pertama atau hari kedua? Untuk kreatif kita ada di hari kedua. Jadi bersamaan dengan finalnya. Berarti kalau ikut lebih dari 3 kategori bisa dong? Betul, bisa. Oke, berarti kalau 4 berarti oke ya. Siap.
terima kasih kakak. Terima kasih Pak Imron. Ya. Silakan, dipersilakan untuk peserta sosialisasi pada kali ini untuk bertanya. Bagi yang terkendala untuk bertanya langsung lewat mikrofon, boleh bertanya lewat chat atau raise hand. Dipersilakan. Izin bertanya, Kak. Baik, silakan. Untuk satu sekolah itu bisa mendaftarkan lebih dari beberapa kategori lomba ya? Eh, saya izin mengulang pertanyaannya. Untuk satu sekolah boleh mendaftarkan berapa kategori? Apakah itu pertanyaannya? Ya, berapa kategori dan satu kategori itu berapa tim? Oke. Tidak ada batasan untuk satu sekolah mengirimkan berapa kelompok atau berapa tim. Nah, maupun di satu sekolah itu satu kategori berapa tim itu tidak ada batasan sama sekali. Semoga pertanyaannya terjawab. Untuk selanjutnya ada yang bertanya untuk jadwal pelaksanaan kan yang di Juknis belum jelas ya, masih tanggal. Untuk fixnya berapa ya? Baik. Untuk fixnya kita ada di tanggal 20 dan 21 Desember, hari Sabtu dan Minggu. Untuk Juknis yang sudah direvisi mohon ditunggu karena ternyata ada perubahan. Jadi silakan ditunggu di grup dan kami akan update lagi di sosial media kami. Mungkin semoga itu bisa menjawab, tapi sudah fix kalau akan dilaksanakan pada tanggal 20 sampai 21 Desember 2025 di SMA Negeri 2 Cibinong. Baik, akan kami tunggu pertanyaannya sampai 16.25. Setelah itu kami akan menutup Zoom ini. Ada yang bertanya digabung dengan SMA, apakah sebaiknya dibuat terpisah? Itu sudah menjadi keputusan dari kami panitia. Kenapa tidak dijadikan kategori terpisah? Kami sebenarnya khawatir akan terlalu banyak kategorinya. Jadi karena SMP dan SMA juga biasanya digabung, kami memutuskan untuk menggabung. Semoga menjawab pertanyaannya. Dan bertanya gitu. Kalau nama di mute tadi itu Pak Fikri ente. Mungkin Pak Anta bisa menjawab pertanyaan ini, kenapa SMP digabung dengan SMA, Pak Anta? Ya, Iya, ya jadi mungkin ini kalau halo, Cecil. ya Pak. Ya, kalau saya apa namanya tidak punya hak sebenarnya untuk tadi ya menentukan tingkatan atau level. Memang sih secara ideal itu kalau SD, SMP, SMA, SMA gitu ya. Tapi mungkin kalau secara umum junior senior. Nah, mungkin kategori junior senior ini tinggal apa perlu dalam forum ini kita memecahkan, artinya untuk tingkat SD itu berbeda, tapi junior senior SMP SMA. Nah, kalau di umum memang kalau junior senior itu SD SMP itu junior, SMA senior gitu kan. Nah, ini mungkin ranahnya Pak Hendro nih, apakah perlu kita putuskan terkait dengan tadi level kategori itu? Baik, untuk level kategori mungkin nanti kita bicarakan lagi Pak untuk apa namanya pastinya. Cuma yang pasti untuk jenjang SD kita pisahkan dan jenjang sementara ini yang jenjang SMP dan SMA akan kita gabung. Tapi dengan adanya masukan seperti ini, mungkin nanti akan ditunggu aja beberapa hari ke depan apakah kita tetap masing-masing jenjang, maksudnya SD sendiri, SMP sendiri, SMA sendiri, atau yang SMP SMA kita gabung. Ini juga karena terkait dengan apa ya? Terkait dengan tahun kemarin ya, karena tahun kemarin kita SMP SMA-nya juga kita gabung gitu.
Baik, terima kasih masukannya. Mungkin kami akan diskusikan lagi lebih lanjut, nanti akan diumumkan di sosial media apakah SMP, SMA kita gabung atau tetap atau kita pisah. Terima kasih. Boleh saya tambahin nggak? Untuk yang senior open itu Baik, terima kasih sebenarnya Pak Hendro dan Pak Anta atas responnya dan jawabannya. boleh Selanjutnya dan bertanya untuk rundown acara, kami akan share rundown acara yang fixnya di grup. Jika Boleh. rundownnya berubah, kami juga akan share kembali dan informasikan kembali. Kami akan memberikan notice atau announcement di media sosial juga. Jadi silakan bergabung di grupnya untuk memantau perkembangan dari perubahan Juknis maupun update dari saya ulangi, update dari rundown acaranya. boleh saya tambahkan nggak? Ya, silakan Pak. Jadi kami ulangi, segala informasi yang akan kami berikan, segala informasi yang belum fix atau masih belum kami share, akan kami share dan kami berikan yang sudah direvisi maupun yang sudah dibenarkan dan yang akan dibenarkan itu ke grup. Jadi silahkan dipantau saja grupnya. Oke. Untuk tadi ada yang pertanyaan soal SMP dan SMA dipisah untuk senior, sebenarnya kalau senior itu sebenarnya SMP SMA itu udah hitungannya senior ya. Tapi kalau open itu kalau misalkan open berarti SD SMP SMA itu bisa ditanding bareng. Kalau open itu Ya, betul, jadi Pak. bebas. Kalau open itu bebas, orang dewasa pun atau orang tua pun itu Baik, boleh. terima kasih atas Gitu. Cecilia. Iya, Betul. Pak. Kalau open siapapun boleh ikutan untuk SD, SMP, SMA orang dewasa itu boleh sebenarnya kalau open. Jadi mungkin kalau tadi pertanyaannya SMP SMA kok kenapa nggak dipisah? Sebenarnya senior itu ya dari SMP SMA itu terhitungnya udah senior gitu. Karena sudah remaja dan beranjak dewasa seperti itu. Mungkin kalau ada yang lain ya silakan sih kalau mau dipisah ya tergantung panitia seperti itu. Terima kasih Pak Imran atas masukannya. Terima kasih Pak Imron atas masukannya. Dengan berakhirnya sesi tanya jawab pada hari ini, mungkin kami cukupkan. Mohon maaf bila ada salah kata ataupun dalam penerangan dari kami. Sebelum diakhiri, alangkah baiknya kita mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kami dari Panitia Starkom pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Bagi Bapak Ibu Pembina atau peserta yang masih memiliki pertanyaan, bisa diajukan melalui grup Starkom yang sudah dibagikan di chat Zoom. Terima kasih. Untuk link grup WhatsApp sudah kami bagikan di chat Zoom ya. Terima kasih.